Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslimah bicara. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam perlindungan, penjagaan, dan keberkahan dari Allah Ta'ala. Semoga juga yang sedang diuji dengan sakit, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesembuhan, yang diberikan nikmat sehat, semoga bisa memanfaatkan waktu luang dan kesehatannya untuk hal-hal kebaikan. Dan seluruh yang kemudian Allah berikan nikmat ya, terkhususnya kaum muslim, kita patut bersyukur kepada Allah untuk semua nikmat yang bahkan sampai detik ini tidak pernah bisa kita sebutkan satu persatu. Baik, kita lanjutkan membahas tentang Buletin Dakwah Khafa edisi ke-200 kali ini, tentang pentingnya muhasabah di tengah pandemi. Pandemi COVID-19 hari ini makin mencemaskan. Jumlah warga terpapar rata-rata di atas 20.000 kasus per hari. Rumah sakit juga dilaporkan kolaps karena pasien bertumpuk, bahkan tak lagi mampu menampung. Tenaga kesehatan pun tak kalah mengkhawatirkan. Mereka kewalahan, sebagian ikut jatuh sakit, sebagian lagi wafat di medan juang. Nasib warga yang menjalani isolasi mandiri di rumah juga memprihatinkan. Sejumlah warga meninggal, pasalnya tak ada perawatan yang memadai untuk mereka. Tak kalah mencemaskannya, terjadi juga antrian panjang di pemakaman dengan protokol COVID. Banyak kekurangan peti jenazah, beberapa Pemda juga terpaksa menambah lahan pemakaman baru untuk memakamkan warga korban COVID-19 yang kian hari terus bertambah. Ini adalah musibah. Namun, musibah juga kuasa Allah Ta'ala. Bagi kaum mukmin, setiap musibah harus dihadapi dengan keimanan. Tentu, agar tidak muncul persepsi dan sikap yang keliru. Pertama, seorang muslim wajib mengimani bahwa tak ada satupun musibah yang dia alami melainkan atas kehendak Allah. Tidak ada satupun musibah seperti bencana alam atau wabah yang menjangkit seperti hari ini. Semua makhluk yang ada di alam semesta itu tunduk pada perintah Allah, termasuk berbagai makhluk seperti virus ataupun bakteri penyebab wabah penyakit ini. Semuanya tunduk pada kuasanya Allah. Dalam terjemahan Quran Surah Al-Hajj ayat ke-18, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Tidakkah kamu tahu bahwa kepada Allah bersujud apa saja yang ada di langit dan di bumi? Matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata, dan sebagian besar manusia." Imam Al-Alusi menjelaskan, yang dimaksud dengan sujud adalah masuknya segala sesuatu di bawah kendali Allah, serta kecenderungannya pada apa saja yang Allah adakan. Dengan memahami ini, seorang hamba akan mengakui kebesaran dan kuasanya Allah. Dia akan menyadari kelemahannya hanya sebagai makhluk. Ketika manusia membanggakan kecanggihan teknologi kedokteran, farmasi, dan sebagainya, ternyata akan sampai pada satu realita bahwa manusia tak sanggup mengalahkan kuasanya Allah. Bahkan menghadapi makhluk kecil seperti virus saja, dunia nyaris lumpuh. Benarlah firman Allah Ta'ala dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-26. Allah Ta'ala menjelaskan dalam firman-Nya yang artinya, sungguh Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan mereka. Kedua, seorang mukmin wajib memahami bahwa sepanjang kehidupan di dunia dia akan selalu mendapatkan berbagai ujian. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 yang artinya,
Kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Imam At-Thahawi mengutip pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu an. Dalam ayat ini, Allah Ta'ala mengabarkan kepada orang-orang beriman bahwa dunia adalah negeri ujian, dar bala. Mereka akan diuji di dalamnya. Allah memerintahkan mereka untuk bersabar. Lalu Allah memberikan kabar gembira dengan berfirman, sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. At-Tabari Jami Al-Bayan halaman ke-219. Demikianlah hakikat kehidupan di dunia ini. Tak ada seorang hamba pun yang melewati hidupnya tanpa ujian dari Allah. Jika ia sabar, ia bersih dari segala dosa karena kesabarannya menanggung berbagai ujian yang menimpanya. Sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat At-Tirmizi dijelaskan, seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Di antara bentuk kesabaran seorang hamba dalam menghadapi musibah berupa sakit adalah tidak mencaci maki sakit yang ia derita, termasuk tidak mencela adanya virus yang sedang mewabah hari ini. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah mengingatkan Ummu As-Sa'ib yang mencela sakit yang sedang dia derita, yaitu demam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, janganlah engkau mencela demam. Demam itu bisa menghilangkan kesalahan-kesalahan dosa manusia, sebagaimana kir, yaitu alat yang dipakai pandai besi, bisa menghilangkan karat besi. Ketika kita diberikan ujian sakit, maka sabar adalah amal yang mesti ditunjukkan seorang mukmin manakala ia ditimpa musibah. Muhasabah atas musibah yang terjadi. Selain kita ridho, sabar, kaum muslim juga diperintahkan untuk melakukan muhasabah. Umat wajib muhasabah atas kemungkinan dosa-dosa yang dilakukan yang menyebabkan datangnya bencana. Allah Ta'ala mengingatkan bahwa beragam bencana datang justru karena ulah manusia sendiri. Dalam terjemahan Quran Surah Asy-Syura ayat ke-30, Allah berfirman yang artinya, musibah apa saja yang menimpa kalian adalah akibat perbuatan kalian sendiri. Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian. Siapapun yang jujur akan melihat di negeri yang mayoritas muslim justru banyak terjadi pelanggaran terhadap syariah Islam. Penista agama semakin marak, permusuhan terhadap ulama juga tidak kalah banyak. Sebutan intoleran, radikalis, sikap memusuhi penerapan Islam, dan kewajiban terhadap khilafah hari ini terus dilakukan terhadap kaum muslim, khususnya yang memperjuangkannya. Bahkan beragam tindak kezaliman juga seperti tak pernah berakhir. Bagaimana ulama divonis dengan berat dengan tuduhan melanggar aturan prokes, sementara pejabat negara yang melanggar prokes lolos begitu saja. Ada juga aparat penegak hukum yang kong kali kong dengan koruptor, justru diberi potongan hukum amat besar, ringan sekali hukumannya. Eratnya hubungan kemungkaran dan kezaliman sebagai sumbu sebab datangnya bencana, ini adalah perkara yang jelas. Allah berfirman yang artinya, ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membuka semua pintu kesenangan untuk mereka. Lalu ketika mereka bergembira dengan apa yang telah mereka berikan kepada mereka, kami menyiksa mereka secara tiba-tiba. Ketika itu mereka terdiam, putus asa. Terjemahan Quran Surah Al-An'am ayat ke-44. Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa saat kejahatan merajalela, Allah akan meratakan bencana.
Zainab binti Jahsy radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasul, apakah kita akan binasa wahai Rasul? Padahal di sekitar kita ada orang-orang yang solih. Beliau menjawab, na'am, idza katurol khobat. Ya, jika kemungkaran itu sudah merajalela. Hadis riwayat Al-Bukhari. Benar, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, saat ini kemungkaran telah merajalela. Lalu datanglah bencana yang juga menimpa orang-orang solih. Selama pandemi ini bahkan dilaporkan ada sekitar 584 ulama yang meninggal karena wabah. Belum termasuk para imam dan pengurus masjid serta para ustaz pembimbing umat lainnya yang juga wafat karena wabah. Karena itu, selain berikhtiar mengarahkan kemampuan teknologi kedokteran dan obat-obatan, kaum muslim harus melakukan taubatan nasuha, kembali kepada Allah dengan menaati semua aturannya. Mereka harus menjadikan agama Allah sebagai petunjuk, tidak memusuhi Islam, tidak menuduh Al-Quran dan syariah Islam sebagai ancaman. Berikutnya, umat harus menyadari bahwa mereka tidak memiliki kepemimpinan yang serius, meriayah, atau mengurus urusan mereka. Meledaknya pandemi kali ini adalah rangkaian ketidakseriusan yang mengiringi pemerintahan menangani wabah. Pemerintah tidak mau menerapkan prokes dengan ketat di tengah masyarakat. Pemerintah pun tidak mau menjamin kehidupan warga agar tidak beraktivitas di luar rumah. Penjaminan dan pengaturan bertolak belakang. Sejak awal pandemi merebak, bahkan di seluruh dunia, menyerang negeri ini, pemerintah bahkan terus membuka kedatangan warga negara asing masuk ke dalam negeri, termasuk dari Cina, di mana asal muasal wabah berada. Bahkan ketika pandemi masuk ke tanah air, pintu imigrasi terus dibuka. Fatal akibatnya. Corona varian Delta yang berasal dari luar negeri akhirnya menghujam, merebak ke tanah air. Inilah tindakan yang justru mendatangkan mudarat atas negeri ini. Bahaya dan ancaman ini sebenarnya telah diharamkan dalam syariah. Nabi SAW bersabda, "Man doro adorollahi bi." Siapa saja yang membahayakan orang lain, Allah akan menimpakan bahaya kepada dirinya. Wa man syaqallahu alaihi. Siapa saja yang menyulitkan orang lain, Allah pun akan menimpakan kesulitan atas dirinya. Hadis riwayat Abu Daud. Umat membutuhkan pemimpin yang benar-benar mau mengurus mereka dan melindungi mereka dari bencana. Pemimpin itu tentu mengurusi umat dengan syariah Islam, menanamkan iman, takwa kepada warga sehingga mereka juga menjaga diri dari berbagai tindakan yang merugikan, tindakan yang berbahaya, tindakan yang mudarat, taat pada prokes serta memberi pelayanan, penjaminan, pendidikan, edukasi, serta kesehatan yang memadai, termasuk menghindari negeri dari sumber penyakit. Semoga Allah segera mengangkat wabah ini dari tengah umat dan negeri-negeri muslim. Semoga Allah menyegerakan tegaknya kepemimpinan Islam yang melayani umat dengan syariah aturan dari Allah dalam naungan daulah Islam sesuai dengan metode kenabian. Amin, Allahumma amin. Ali bin Abi Thalib berkata, hikmah yang bisa kita ambil daripada pentingnya muhasabah di tengah pandemi, tidaklah musibah turun melainkan karena dosa, tidaklah musibah hilang melainkan dengan taubat. Ibnu Al-Qayyim Al-Jawab Al-Kafi halaman 87. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.